Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Alfia Zahira dengan NIM 2120602041. Di sini saya akan membahas materi tentang asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta yang peranan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Tanpa mendahului takdir, asuransi dapat diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya resiko. Di dalam Islam, konsep asuransi itu bukanlah suatu hal yang baru, karena asuransi itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang sering dikenal dengan sebagai akilah. Akilah berarti asabah yang menunjukkan hubungan antara ayah dengan pembunuh. Keberhasilan asuransi syariah menginspirasi berdirinya asuransi syariah di negara-negara lain. Di Asia sendiri, asuransi syariah diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa yang bernama Takaful Malaysia. Pada tahun 1944, Takaful Indonesia berdiri sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah. Akad di dalam asuransi syariah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu akad tabaruk atau tolong-menolong, di mana peserta asuransi memberikan hibah untuk menolong peserta yang lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah tersebut. Yang kedua yaitu akad tijarah atau mudharabah, di mana perusahaan asuransi sebagai mudharib atau pengelola dan peserta asuransi sebagai sahibul mal atau pemegang polis. Yang ketiga yaitu akad wakalah bil ujrah, di mana memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan. Yang keempat yaitu akad mudharabah mustarakah, di mana perusahaan sebagai mudharib dan juga menyertakan dananya dalam investasi bersama dana peserta. Dasar hukum asuransi syariah yang terdapat pada Al-Quran itu terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang berarti, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dasar hukum menurut fatwa MUI yang pertama yaitu fatwa nomor 21/DSN-MUI/10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang kedua yaitu fatwa nomor 51/DSN-MUI/3/2006 tentang akad mudharabah mustarakah pada asuransi syariah. Yang ketiga yaitu fatwa nomor 52/DSN-MUI/3/2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Yang keempat yaitu fatwa nomor 53/DSN-MUI/3/2006 tentang akad tabaruk pada asuransi syariah. Dasar hukum dari Peraturan Menteri Keuangan itu terdapat pada pasal 1 nomor 1 yang berisi asuransi berdasarkan prinsip syariah merupakan usaha saling tolong-menolong dan saling melindungi di antara para nasabah melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola dengan prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Dan juga terdapat pada pasal 1 nomor 2 yang berisi perusahaan adalah perusahaan asuransi atau reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. Di dalam asuransi syariah terdapat beberapa kelebihan atau keunggulan. Yang pertama yaitu tidak berlaku sistem dana hangus, di mana dana kontribusi atau premi yang disetorkan sebagai tabaruk dalam asuransi syariah tidak hangus meskipun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. Yang kedua yaitu transparansi pengelola dana, di mana perusahaan asuransi syariah wajib mengelola dananya dengan transparan, baik kontribusi penggunaannya maupun pembagian hasil investasinya. Yang ketiga yaitu pengelola dana yang islami,
di mana asuransi syariah harus mengelola dananya yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip fikih Islam dengan menghindarkan maisir, gharar, dan riba. Produk-produk di dalam asuransi syariah terdapat berbagai macam. Yang pertama yaitu asuransi jiwa syariah, di mana perusahaan asuransi akan memberikan manfaat berupa uang pertanggungan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia. Yang kedua yaitu asuransi pendidikan syariah, di mana dana pendidikan akan telah disepakati diberikan kepada penerima hibah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Yang ketiga yaitu asuransi kesehatan syariah. Di dalam asuransi ini, asuransi yang akan memberikan santunan atau pengganti jika peserta asuransi sakit atau kecelakaan. Yang keempat yaitu asuransi dengan investasi syariah. Di dalam investasi ini dialokasikan untuk dana tabaruk dan sebagian dialokasikan sebagai investasi peserta. Yang kelima yaitu asuransi kerugian syariah. Asuransi ini yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan. Yang keenam yaitu asuransi syariah berkelompok. Asuransi ini dirancang khusus untuk peserta kumpulan seperti perusahaan, organisasi, maupun komunitas. Yang terakhir yaitu asuransi haji dan umroh. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi jemaah haji atau umroh atau musibah yang terjadi selama menjalankan ibadah haji atau umroh. Setiap peserta memberikan kontribusi ke dalam pool of fund atau kumpulan dana kebajikan atau yang sering kita sebut sebagai tabaruk. Sebenarnya, sesama peserta itu melakukan akad tabaruk dengan peserta lain untuk bersama-sama mengumpulkan dana tersebut. Untuk melakukan pengelolaan dana tabaruk, ditunjukkanlah perusahaan pengelolaan asuransi syariah atau disebut dengan takaful operator. Pengelolaan asuransi syariah atau takaful operator melakukan analisa baik secara matematis, statistik, aktuaria, kondisi pasar, dan sebagainya, guna untuk menentukan tarif yang dianggap sesuai dengan faktor resiko. Peserta melakukan akad wakalah atau agensi kepada pengelolaan asuransi syariah. Dengan demikian, pengelola asuransi syariah sesuai dengan hasil kerjanya berhak atas upah atau ujrah. Tentunya guna untuk memenuhi nilai minimum statistik, tidak mungkin apabila dana tabaruk itu hanya diisi oleh seseorang peserta tadi. Dibutuhkan cukup banyak sehingga dana tabaruk itu cukup besar dan bisa memberikan tarif bagi masing-masing peserta sesuai dengan tingkat resikonya. Apabila ada seseorang peserta yang mengalami musibah karena takdir Allah Subhanahu wa taala, maka adalah tugas dari pengelola asuransi syariah itu memberikan santunan atau manfaat. Prinsipnya, manfaat yang diterima oleh seseorang yang mengalami musibah adalah santunan dari peserta lain. Ada berbagai banyak perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama ada Takaful Keluarga Syariah Life Insurance. Yang kedua ada Allianz Syariah Indonesia. Yang ketiga ada Prudential Syariah Indonesia. Yang keempat ada Asuransi Syariah Manulife. Yang kelima ada AIA Sakinah Insurance. Yang keenam yaitu ada Asuransi Sinar Mas Syariah. Yang ketujuh ada Asuransi Jiwa Bumi Putra Syariah. Yang kedelapan ada Asuransi Jiwa Syariah Panin. Yang kesembilan ada Asuransi Syariah Sentral Asia Jaya. Yang kesepuluh ada Asuransi Syariah BNI Life dan banyak berbagai macam lainnya. Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional berdasarkan prinsipnya, asuransi syariah menggunakan prinsip sharing risk, di mana peserta saling menanggung antara satu peserta dengan peserta yang lainnya. Sedangkan asuransi konvensional menerapkan prinsip transfer of risk, di mana peserta mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung sepenuhnya. Berdasarkan kepemilikan dana asuransi syariah sepenuhnya dimiliki bersama dan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana dan mengedepankan transparansi. Sedangkan asuransi konvensional, perusahaan memiliki hak penuh atas alokasi dana dan investasi peserta asuransi.
Berdasarkan bentuk investasi, asuransi syariah tidak akan menginvestasi dana peserta ke instrumen investasi yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti yang mengandung unsur judi, suap, dan haram. Sedangkan asuransi konvensional bebas menginvestasikan dana peserta ke seluruh instrumen investasi dan tidak terbatas pada ketentuan syariah. Berdasarkan klaim, asuransi syariah mengedepankan prinsip sharing risk atau tolong-menolong, maka dana klaim akan dicairkan di tabungan bersama sehingga tidak mempengaruhi keuangan perusahaan. Sedangkan asuransi konvensional, dana pertanggungan didapatkan langsung dari perusahaan asuransi yang didasari oleh perbandingan risiko serta modalnya. Berdasarkan pemegangan polis, asuransi syariah dapat dipegang dan didaftarkan untuk satu keluarga, sehingga seluruh keluarga bisa mendapatkan manfaat dari polis tersebut. Sedangkan asuransi konvensional hanya diperbolehkan bagi satu orang saja. Berdasarkan pengawasan, asuransi syariah menggunakan mekanisme melibatkan pihak ketiga, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sebagai pengawas dalam sebagai aktivitas asuransi. Sedangkan asuransi konvensional tidak ada badan pengawas sebagai pihak ketiga. Sebaliknya, asuransi konvensional justru wajib terdaftar serta mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan asuransi syariah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.